siang. Gimana kabar kalian hari ini? Minggu. Iya. Jadi kalian ini kegiatannya ngapain aja? Kalau saya dari kapan? Saya ada kelas 2 kali. Oh, 2 kali ya kelas. Saya ini cuma kelas saja. Kelasnya 2 kali juga sama kayak kalian ya, kayak 2 kali ya. Saya tadi Kerja. Oke, terima kasih ya kalian sudah mau datang tempat ini, kita berkumpul di sini, kita akan mengikuti konsultasi kompol pada siang hari ini. Oke, namun sebelum itu, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita satu dalam berdoa dan saya pimpin saya semuanya bisa. Sudah, terima kasih atas kesempatan kami kembali berkumpul pada ini dengan keadaan sehat, tetap pada kita sudah Oke, namun itu sebelum kita masuk ada yang tahu nih apa itu konseling kelompok? Belum ya. Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok ini di mana kita dalam berkelompok itu bisa 5-8 orang berkumpul dan kita akan membahas permasalahan masing-masing dan nanti sebentar kita akan sepakati permasalahan siapa yang mungkin kita urgent gitu ya, yang kita bisa lebih cepat untuk selesaiin dan kita akan selesaiin sama-sama, cari jalan keluar bersama-sama. Dan dari konseling kelompok ini itu ada asas-asas juga, asas kesukarelaan. Nah, di mana asas kesukarelaan ini kalian semua dan kembali dengan sukarela, tidak ada paksaan, dan ada juga asas keterbukaan. Nanti sebentar kalian bisa terbuka, berbagi cerita, pengalaman, pendapat kalian di sini. Terus juga asas ini ada juga asas normatif, benar normatif juga yang kita bisa tahu yang pasti mengikuti norma yang ada. Terus juga rahasia, ada asas kerahasiaan. Jadi semua cerita yang akan ceritakan teman-teman sampaikan dan itu hanya bisa kita sendiri tahu, tidak boleh sebarluaskan selain kita di sini gitu. Oke, jadi Ibu sudah menjelaskan tadi konseling kelompok, ada asas-asasnya juga. Nah, Ibu di sini mau ngajak kita semua sama-sama mengucapkan janji rahasia. Kenapa Ibu mau mengajak kalian mengucapkan janji rahasia? Karena kalau kita sudah berjanji, teman-teman di sini tidak boleh menyebarluaskan ini. Janji adalah janji. Itu janji itu harus ditepati, oke? Tidak boleh diingkari, oke? Kita kasih gilirannya. Mengucapkan janji, siapa yang mau? Ada yang mau? Nggak ada ya. Sekali-kali ya ada. Ibu aja ya. Saya berjanji akan menjaga rahasia teman-teman, dan tidak akan saya sebarluaskan. Oke, terima kasih. Oke, tadi kita udah mengucapkan janji, terus kita sekarang mau buat kesepakatan waktu. Hari ini kita mau berapa menit? 20 ya. Oke, kita sepakati semua setuju 20 menit untuk hari ini. Oke, di sini tuh udah saling kenal belum? Belum. Oke,
Jadi kita harus kenalan dulu. Ada pepatah yang mengatakan kenal maka tak sayang. Jadi kita di sini kenalan, oke? Oke, mulai dari siapa kenalannya nanti gini aja kenalannya, misalnya dari contohnya saya ya. Halo semuanya, nama saya Kusni Majelis Kaliani. Kalian bisa panggil saya Joyce. Bisa? Jangan lupa-lupa di sini. Kalian bisa mengekspresikan diri kalian di sini. Bahkan kalian terserah seperti apa. Oke? Oke, dari saya dulu. Terus ini mulai dari Dimasnya ke Mbaknya depan juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Mujizatiri. Bisa dipanggil Joyce. Halo, silakan Masnya. Perkenalkan nama saya Emma, biasa dipanggil N. Gerakannya? Gerakannya Enmar. Enmar, halo Enmar. Lucu sekali Masnya. Perkenalkan nama saya Sela, bisa dipanggil Sela. Sela, halo Sela. Halo, perkenalkan nama saya Valentinus, bisa dipanggil Valen. Valen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunara Muskazari. Teman-teman bisa panggil saya Yunara. Oh gitu, Yunara. Oke, terima kasih ya semuanya. Nama-nama kalian ini sangat bagus-bagus, sama juga seperti orangnya cerita dan ganteng. Oke. Oke. Di sini kalian udah siap belum untuk kegiatan ini? Siap. Siap. Oke. Kalau bilang siap itu yang semangat gitu loh. Siap. Siap. Siap gitu. Oke, siap. Oke, mbaknya sangat semangat sekali ya. Oke, tadi yang ibu sudah katakan, kita di sini akan menceritakan masalah kita, keresahan kita, dan kita di sini akan sama-sama untuk mencari solusi. Oke, ada yang mau ini dulu cerita masalahnya, apa yang dihadapi, siapa dulu nanti. Pokoknya semua dapat kok sebagian bercerita. Kita sama-sama sepakati siapa dulu masalahnya akan kita selesaikan. Ada yang mau mulai duluan? Ayo, nanti nggak boleh malu-malu, tenang aja. Oke, Mas Valen, silakan Mas. Belakangan ini masalah saya itu kurang percaya diri dulu. Kurang percaya diri dan juga sulit mengambil keputusan. Makanya itu saya sering mengambil keputusan tuh nggak bikin lancar. Sebenarnya kurang percaya diri, masih malu-malu sama orang lain juga, kurang terbuka juga. Jadinya apapun yang ada masalah saya memilih sendiri. Ini kurang mengekspresikan diri saya. Oke, tadi Mas Valen punya masalah tentang kepercayaan diri. Pada kepercayaan diri, dia jadi takut untuk mengambil keputusan itu ya. Oke, nanti kita simpan dulu, kita akan mendengar dulu satu materi. Oke, Sela. Nah, sama seperti Valen, cuman nama saya kurang pede dalam presentasi. Ketika lagi presentasi di depan itu ragu. Oke, jadi dari situ. Siapa lagi?
Oke, Mas Elma. Boleh saya karena dengan adanya masalah itu juga saya juga sering melupakan pekerjaan, melupakan tugas atau menyelesaikan tugas sehingga kurang maksimal untuk Jadi dari Mas Elma tadi masalahnya dia ada masalah di tempat kerjanya dan ke bawah ya, jadi kepikiran. Jadi karena itu susah tugas-tugas yang lain belum, jadi kendala itu ya. Oke. Masalah saya adalah karena dari sini yang lainnya itu ya sebenarnya masih nanti cuman ya banyak banget tugas yang membuat saya tuh ada ini kayak stres sendiri gitu loh, kayak merasa aku nggak bisa ngerasain deh, kayak ini capek banget, ini banyak banget dan kayak realitas dari satu tugas yang harus aku ngerasain dulu itu kayak ini kayaknya penting semua, tapi aku bingung aku harus yang mana dulu gitu, dan merasa kayak tugas-tugas ini tuh kayak gak ada habisnya, nunggu terus kayak tidak ada selesainya gitu loh. Rasanya disitu saya makin stres tuh. Tadi Yuna stres dan tugas-tugasnya karena menuntut ya, kayak saking banyaknya sampai menuntut, terus juga ini harus selesai yang mana, kemudian deadline-nya juga harus semua harus dikumpulin, kita juga jadi stres bingung. Oke, dari permasalahan kalian ini kita mau sepakati masalah masyarakat dulu yang kurang kita selesaikan. Kalau menurut saya masalah karena mungkin itu jadi permasalahan yang susah ya, saat ini banyak yang kerja belum mendapatkan yang sedang keluar itu, karena itu juga permasalahan di kerjaannya sehingga berdampak ke semuanya. Gimana Emma? Jadi sekarang kita akan mau menyelesaikan masalah Emma tadi yang ada masalah di tempat kerjanya sehingga itu mengganggu pikirannya dan ke bawah dengan susah untuk mengerjakan. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang pernah punya pengalaman yang sama dengan Emma, terus juga gimana sih kalian bisa mengatasi permasalahan itu, tipsnya, atau mungkin ada yang mau kasih pendapat sama Emma. Ada yang mau dulu? Oke, Mas Kalian silakan. Mungkin untuk permasalahannya Emma, dari pandang saya, Emma kan disinggung atau dan kemudian menempuh akademik maksudnya dan Emma lebih, saya sarankan aja lebih fokus ke pendidikan yang tinggi, maksudnya tugas-tugas perkuliahan yang tinggi, baru mungkin permasalahan di tempat kerja ya. Jadi maksudnya itu mementingkan kewajiban masyarakat itu sebagai mahasiswa ini seperti itu. Jadi kalau saya kan juga setuju sama apa yang dikatakan kalian, mungkin makin juga memantau yang pastinya kalau saya itu juga urusannya penting buat Emma, tapi menurutku setelah kamu nanti mengerjakan tugas itu, setelah selesaikan masalah itu
biar kamu tuh nanti ke depannya tuh nggak ada permasalahan yang perlu kamu pikiran lagi gitu. Jadi kamu selesaiin dulu tugas prioritas utama kamu tuh perlu nanti kamu apa selesaiin permasalahan itu. Tapi kalau permasalahannya menurut kamu itu lebih serius daripada pengesahan tugas-tugas kuliah menurut lakuin kayak aku nggak selesaiin dulu pengesahan dulu selesaiin dulu nggak apa-apa sih. Mungkin dari misalnya karena kan saya di sini juga merantau, terus nggak tahu kayak dunia kerja itu seperti apa, tapi ya di pikiran saya dunia kerja ya berat, dunia kita ada masalah gitu dengan orang kuliah mungkin atau rekan kerja yang lain pun sangat susah. Aturan sih kan yang menentukan. Oke, bagaimana Irma dari teman-teman kalian ini sudah memberikan solusi pendapat mereka dan apa yang kamu bisa ambil, bisa kamu pahami dari pendapat-pendapat teman-teman? Dari ada sasaran dari pendapat teman-teman dan solusi juga. Pertama mungkin prioritaskan sekolah, karena saya di sini juga mengatur di sekolah, jadi kemudian kerjaan itu adalah suatu tambahan saja untuk sebagai pengalaman atau suatu masuk dan juga saya mendapat solusi bagaimana untuk memprioritaskan sekolah atau pendidikan biar anaknya tidak kepikiran dengan tugas atau kayak tugas-tugas yang itu tinggal tidak dari saya. Oke, jadi kamu kerja itu boleh sambil itu bisa nambah pengalaman juga. Nah, kamu juga bisa ngatur mulai dari sekarang kan kamu bisa ngatur manajemen waktumu, terus juga ini aku ada yang lebih untuk ini nanti aku kerjakan tugas kuliah dulu baru nanti oh iya jam segini kan aku kerja soalnya dan setiap paginya siangnya jadi dulu tugas kuliahmu terus kerja itu tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan kita kerja atau enggaknya pas kuliah. Cuma itu kamu bisa ngatur waktu kamu dan bisa tentang ada masalah di pekerjaan kamu kalau emang itu masih bisa untuk di kesampingan dulu masa itu ya kamu kerjain dulu yang emang urgent banget di tugas kuliahmu gitu. Apalagi emang yang benar teman-teman katakan kamu di sini kan utama itu kuliah gitu. Jadi kamu ya harus selesaiin dulu. Nanti kamu kalau nggak bisa selesai tugas kuliahmu nanti kamu ketinggalan terus sama teman-teman kan nggak bagus juga, nggak enak juga buat kamu, buat orang tuamu di rumah. Tapi kalau misalnya tugas masalah kamu di tempat kerja emang harus kamu iniin selesaiin ya udah selesaiin itu. Kamu juga bisa cari cara dengan bertanya sama misalnya bos kamu, teman-teman sekerja kamu tuh gimana ya, ini aku ada masalah nih kayak gitu, jadi kamu cerita dulu situ. Dan mungkin juga mereka yang di luar kerja di sana bisa kasih solusi sama kamu dan ya pasti itu akan selesai gitu. Oke, ini semua pendapatnya bagus-bagus. Kalian juga sangat punya rasa empati, simpati sama teman kalian. Dan ini bukan hanya menjadi pembelajaran buat Edmar, tapi juga buat kita semua yang ada di sini. Dan biarkan ini
apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah kalian cerita, dapatkan di sini bisa kalian tanamkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Negatifnya bisa kalian buang, positifnya bisa kalian terima. Dan terima kasih ya buat kalian sudah mau berbagi cerita, berbagi pendapat, pengalaman. Oke, mungkin sekian dari diskusi kita, dan terima kasih juga karena kalian sudah mau mendengarkan dan fokus sama teman-teman kalian tanpa tadi juga ibu lihat kalian tidak main HP ataupun rasa khusus apa yang bahasa Indonesia ya sana kemari gitu, nggak fokus untuk kalian tetap fokus gitu sama teman kalian. Terima kasih sekali. Oke, jadi ibu kamu mau menginformasikan lagi untuk pertemuan selanjutnya karena pertemuan kita ini sudah mau berakhir. Kita akan bahas dulu untuk pertemuan selanjutnya mau di hari apa, di jam berapa, dengan mau berapa menit juga. Sebetulnya mungkin mengajukan biaya sama. Oke, dia kita sama di jam yang sama, terus juga menitnya juga kita pakai 30 menit. Oke. Jadi minggu selanjutnya kita akan membahas permasalahan di siapa mau sekarang diskusikan untuk kita nih nanti minggu depan membahas masalahnya sendiri atau mau minggu depan aja langsung. Sekarang ini tentuin. Kalau menurut saya untuk permasalahan yang mereka berdua karena bisa sekaligus menyelesaikan dua masalah sekaligus. Jadi minggu depan kita akan menyelesaikan masalahnya Mas Valen dan siapa. Oke. Terima kasih ya semuanya. Kita tutup kegiatan ini dengan doa. Ada yang mau berdoa? Mungkin Mas ya, karena Mas ya. Saya